Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan judul tentang Nuzulul Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan ke dunia? Ternyata umat manusia membutuhkan pedoman hidup. Sudah banyak nabinya yang diturunkan ke dunia. Itu ya, atau Mairama tuh. Jadi setiap para nabi diturunkan pasti ada kitab sucinya itu. Ya. Ada berapa yang diturunkan itu? Kalau tidak salah ada 104 kitab yang diturunkan ke dunia. Dan 104 itu ya, di antaranya ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan terakhir Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran inilah kitab yang sempurna. Ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Al-Quran itu, sidqan wa adla, kebenaran dan keadilannya. Jadi barang siapa yang ingin mencari keadilan sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingin mencari kebenaran sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin yang sejati ada di dalam Al-Quran konsepnya. Makanya di dalam Al-Quran ayat yang pertama itu dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu tentang kebutuhan manusia, Allah yang tahu tentang masa depan manusia. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran sebagai kebutuhan manusia. Pemirsa RCTV di mana saja berada, di bulan suci Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, mari kita amalkan, kita gali isinya Al-Quran. Setiap habis tarawih, setiap kuliah subuh, kita gali isinya Al-Quran. Ada apa di dalam surat Al-Baqarah? Ada apa di dalam surat Yasin? Itu ya, biasanya kalau orang-orang Islam Indonesia ini kalau surat Yasin kenal semua. Oh, ternyata surat Yasin itu ya hatinya Al-Quran. Di dalam surat Yasin itu ada yang disebut Yasin, innaka laminal mursalin. Jadi surat Yasin itu menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kembali lagi bahwa Al-Quran ini diturunkan ke dunia untuk menjawab kebutuhan manusia, untuk meningkatkan harkat manusia. Sehingga di dalam Al-Quran itu sendiri ada 4 power, ada 4 kaidah ya, dapat kekuatan gitu. Yang pertama, Al-Quran diturunkan isinya adalah ubudiyah, agar manusia menyembah kepada Allah. Ubudiyah atau ibadah gitu ya. Di dalam Al-Quran disebutkan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan manusia hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadahnya diatur di dalam Al-Quran. Ya, aqimus sholata lidzikri. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu dijelaskan, ya. Ketika seseorang itu sholat, ketika seseorang itu zakat, berarti sedang mengamalkan isinya Al-Quran secara ubudiyah. Maka ketika seseorang sudah menjalankan ibadah karena Allah, itu sesungguhnya sedang sedang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya sendiri dan kelak di akhirat. Ya. Karena manusia ini ada 2 resiko. Satu resiko sebab akibat hidup di dunia, yang kedua ada resiko nanti di akhirat. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang kita amalkan di dunia ini, di akhirat itu akan dipertanyakan oleh Allah. Ya, maka kita sebagai umat Islam harus bersyukur karena kita punya Al-Quran. Al-Quran ini nikmat yang sangat besar, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, ayo kita cintai Al-Quran, kita gali isinya Al-Quran, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren
agar bisa membaca Al-Quran yang benar gitu ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin bisa baca Quran dengan baik, harus mengerti ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran itu membuahkan ilmu tajwid. Kenapa? Kalau ingin membaca Al-Quran, kita harus belajar ilmu tajwid. Gitu ya. Kalau kita ingin kenal isinya Al-Quran, maka kita belajar ilmu i'rab. Apa itu ilmu i'rab? Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu shorof. Oh, jadi ayo anak-anak kita ini ya, yang masih usia belajar, masukkan ke pondok pesantren agar bisa mendalami isinya Al-Quran, agar bisa menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka di bulan suci Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.